Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desi Puspita di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Apa kabar Sobat Sehat Banua Sabrataan? Pernah nggak kamu merasa dunia ini nggak adil? Dimana ada orang yang makannya banyak, makan gorengan setiap hari, minum minuman manis, tapi badannya tetap kurus, bahkan berat badannya tidak naik. Sementara kamu baru ngeliat nasi padang aja atau minum air putih, berat badan udah naik. Apa yang salah di sana? Nah, padahal sudah makan makanan sehat, tapi berat badan tetap naik, atau bahkan sudah diet mati-matian, tapi hasilnya nihil. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, di media sosial sudah banyak tips diet dari yang ringan sampai yang ekstrim. Jangan-jangan ada yang salah yang telah kamu lakukan tanpa disadari. Pada segmen ini, kita akan mengupas tuntas masalah metabolisme tubuh dengan ahlinya. Ya, bersama saya ada Dr. Dina Aulia Insani, SPGK MH Aifoka, dokter klinis, dokter spesialis gizi klinik yang bakal membuka fakta-fakta yang mungkin selama ini bisa bikin kita salah paham, dan tentang mitos serta keseharian kita yang bisa berdampak pada berat badan. Jadi Sobat Sehat Banua Sabrataan, pastikan Anda menonton episode ini sampai selesai karena dokter kita akan memberikan tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Dokter Dina. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat dan bugar. Alhamdulillah sehat dan bugar. Ini Dok, jadi kita akan membahas tentang metabolisme tubuh, di mana banyak Sobat Banua Sabrataan di sini yang penasaran Dok. Ya. Tentang bagaimana metabolisme tubuh. Jadi yang sebelum kita masuk ke segmen inti Dok ya, yang ingin saya tanyakan dan jawab dengan jujur Dok. Ya. Apakah dokter pernah merasa kesal Dok dengan orang yang makannya banyak, gorengan tiap hari tapi badannya tetap kurus Dok? Oh jelas. Itu yang selalu diiriin manusia di muka bumi kali ya. Dan pasti di lingkungan kita ada. Ada Dok. Iya pasti ada. Jadi ini makannya banyak gitu, setiap hari gorengan, tidak ada, bahkan makan apa aja gitu Dok. Betul. Tapi nggak gemuk-gemuk. Sedangkan saya sendiri begitu air putih aja langsung blub. Nge-like aja makanan udah naik tuh berat 1 kilo. Oke Dok. Sekarang tuh banyak sekali tren untuk diet di media sosial, Ya. baik yang ringan maupun ekstrim. Menurut dokter, selama dokter mendapatkan pasien, apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang Dok ketika mencoba diet? Oke. Yang utama adalah satu, tidak bisa dikerjakan seumur hidup. Oh, diet itu tidak bisa dikerjakan seumur hidup? Saya selalu bilang kalau kita mau bicara berat badan, yang harus kita pahami dulu adalah gaya hidup sehat. Itu penting sekali. Karena kalau pikiran sudah diet, selalu merasa capek. Nunggu waktu, kapan berhenti, tidak bisa dilakukan, akhirnya nanti akan naik beratnya. Yoyo kan? Berat badan yoyo. Jadi kalau melakukan diet atau mau pola makan sehat, pastikan yang nyaman dan bisa dilakukan memang seumur hidup. Segala sesuatu yang instan, tadi disampaikan di awal, dunia itu tidak adil. Saya sering menyampaikan hidup itu harus berjuang. Oke, Ya kan? harus berjuang. Termasuk berat badan. Iya dong, di pekerjaan, di sekolah, anak TK aja, nggak usah gitu, anak bayi baru lahir, dia menyusu ASI itu kan berjuang untuk bisa menyusu, tidak seperti menggunakan dodot yang gampang, itu dia sudah berjuang loh. Jadi maksud saya nggak bisa tuh kita mau cari yang, saya selalu, karena saya nggak mau jual mimpi ya. Oke. Karena bagi saya menurunkan berat badan itu gampang, turun itu gampang, tapi masalahnya bisa menjaga terus-menerus atau tidak. Konsistennya berarti Betul, ya? betul, makanya harus nyaman prinsipnya. Terus yang kedua, bisa dilakukan seumur hidup. Tadi prinsipnya yang kedua adalah tidak menimbulkan masalah baru. Oke, seperti apa tuh Dok masalah baru? Mahnya jadi kumat, Oh. olahraganya terlalu getol, lutut sakit, ya kan? Iya benar. Terus terlalu ekstrim, rambut rontok, menstruasi mulai terganggu, buang air besar masalah.
Masalah bukan itu. Berarti diet itu bisa berpengaruh Oh, jelas. untuk rambut juga dok. Nggak usah gitu, biasanya kan pasien yang misalnya ada penyakit terus minum obat kan selalu diinfokan efek samping obat adalah A, B, C, D. Yang namanya obat ya kan. Ya sama aja dengan kita kan, pola makan atau diet kita yang salah misalnya. Pasti kan ada segala sesuatunya itu. Makanya saya bilang harus yang nyaman dan memang diet yang terbaik adalah diet kamu. Oh diet kamu Diet kamu yang sesuai. Berarti, Yang A dengan B dan C pasti akan berbeda-beda. berarti ini perlu juga dikonsultasikan dok ya. Misalkan ada orang pengen diet gitu dengan Betul. ahlinya. Betul, betul. Dan seputar yang sering ditanyakan juga dok, kenapa banyak orang susah turun berat badan? Ya, jadi kalau kita bicara berat badan, itu kan kalau matematikanya energi yang masuk harus lebih sedikit daripada energi yang keluar. Kalau kita mau turun kan energi yang kita habiskan harus lebih banyak dari makanan yang masuk, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, itu kan balance-nya kan begitu. Kalori masuk, kalori keluar. Kalau kalori masuk lebih banyak, kalori keluarnya sedikit, dia begini. Jadi naik berat badan. Tapi kalau kalori yang keluar lebih banyak, itu kan balance atau jadi turun berat badannya. Matematikanya kan sebenarnya sesederhana itu. Tapi permasalahannya kalau kita bicara kalori masuk, itu kan makanan, minuman ya, yang berkalori gampang nih, yang kalori masuk nih. Kalori keluar ini kalau menghabiskan energi ini yang kompleks. Kompleksnya adalah satu, usia mempengaruhi. Usia yang pengaruh. Jelas, makanya saya selalu bilang ke pasien-pasien mungkin yang pernah konsultasi sama saya selalu sampaikan jangan lupa U-nya. Umurnya ya kan, satu. Yang kedua adalah gender, perempuan dan laki-laki itu akan berbeda juga. Jangan balapan turun berat sama laki-laki karena dia pasti juara. Kadang kalau suami istri saya selalu sampaikan kan nanti istrinya jadi aduh kok dia gampang aja dong kok banyak turunnya. Nggak bisa karena itu udah kodrat ilahi bahasanya ya. Jadi laki-laki dia akan lebih cepat. Oh, laki-laki lebih cepat turunnya. Lebih mudah dia mudah karena ya? masa ototnya lebih, karena balik ke poin nomor 3, ukuran tubuh. Jadi ukuran tubuh itu tinggi badan, berat badan, dan komposisi tubuh. Laki-laki kan rata-rata lebih tinggi tuh. Betul. Yang kedua dia walaupun standar tingginya tapi masa ototnya kalau dibanding perempuan kan dia lebih banyak. Ya, kemampuan dia menjadikan otot pun lebih gampang karena dia punya hormon, ya kan. Jadi makanya tadi si gender mempengaruhi. Yang terakhir adalah memang metabolisme, energi expenditure, metabolisme basal. Nah, metabolisme basal ini nggak instan. Itu udah gambaran kita sejari muda, ya. Bagaimana metabolisme kalau kita periksa komposisi tubuh itu metabolismenya udah bagus, metabolismenya masih rendah. Jadi kalau ada datang ke saya olahraga kok dok gitu, tapi Ya, pas saya betul. lakukan periksa komposisi tubuh ototnya kok nanggung atau malah nggak ada, misalnya under ya, terus metabolismenya rendah, enggak nih kayaknya nih. Karena itu bisa terlihat bahasanya kayak kalau saya memang ada turunan gula darah dok, periksa gula darah 2 jam PP-nya misalnya mulai naik. Nah itu kan objektifnya kita bisa lihat ya. Nah kalau di pemeriksaan komposisi tubuh kan objektifnya kita bisa lihat. Jadi lebih rinci akan kita bantu pengaturannya tuh karena yang poin terakhir ini energy expenditure metabolisme basal ini tuh nggak instan, memang perlu waktu, terutama perempuan ditambah faktor hormon terkait riwayat menstruasi ya, yang mungkin dengan riwayat PCOS dan sebagainya itu kan hormon mempengaruhi nih. Nah itu tambah rumit lagi pengaturannya ya. Yang sederhana dok. Ya. Misalkan pengen nih metabolismenya bagus nih untuk supaya bisa turun berat badan. Oke, jangan dikacauin jam tubuh. Maksudnya dok jam Jadi gimana kita nih? itu punya jam tubuh ya. Oke. Jadi makan teratur. Kalaupun mau diet-diet tertentu yang mungkin terkait pembatasan makan konsisten. Karena kan kayak kita puasa itu kan ada perubahan tuh. Ya. Nah setelah puasa itu ada yang cepat naik, ada yang bisa bertahan ya. Karena metabolisme tubuh kan meriset lagi nih bahasanya karena ada Oke. perubahan pola dalam 1 bulan. Nah jadi pastikan itu bisa dilakukan berkelanjutan. Misalnya kalau yang terkait diet-diet dengan jam waktu tertentu. Nah, jadi dari pola makan teratur, yang kedua latihan fisik.
bukan aktivitas fisik ya, latihan fisik. Jadi olahraga bahasanya yang memang dengan durasi, dengan konsisten dan berkelanjutannya sesuai. Maksudnya ada waktu, ada dosis lah latihan fisiknya. Yang ketiga adalah tidur yang cukup. Itu udah pasti. Itu kan mengatur hormon kita. Jadi tubuh itu kan sudah punya jamnya. Kapan hormon stres itu mulai agak turun, kapan hormon melatonin untuk tidur itu mulai naik, itu semua ada jam. Irama sirkadiannya bahasa di medis yang mengatur segala metabolisme kita. Jadi ketika itu kacau, ya memang perlu dibenahi dulu, jadi agak lebih panjang. Nah, prinsipnya gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan kan dengan baik mungkin pada saat kita sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang ngacauin sendiri kan, yang tidak perlu begadang-begadang sendiri karena main misalnya ya, atau nongkrong misalnya, kan itu yang kita ngacauin sendiri sebenarnya. Jadi kalau jam efektif untuk sesuai dengan irama sirkadian tubuh kita jam berapa, Dok? Nah, nah ini tergantung lagi, tapi pada prinsipnya kalau masih anak-anak itu kan 8 jam tuh harus tidur ya. Kalau ke dewasa itu sebenarnya minimal 5 jam juga cukup. 5 jam. Ya, kita bicara lagi kualitas. Terus tapi semakin bertambah usia menuju usia 60 lansia itu balik lagi ke 7-8 jam. Oke. Itu. Jadi harusnya itu diikutin ya. Makin pro lagi sebenarnya tubuh itu seperti kita nggak perlu alarm. Kalau orang tuh sudah terbiasa dan sudah pro ya, olahraganya bagus, pola makannya bagus, nanti jam 9 tuh udah ngantuk. Makanya ketahui sinyal tubuh. Oke. Ya, kalau sudah letih, ngantuk, tidur. Jangan. Jadi kita sendiri yang Betul, memahami kondisi betul. tubuh. Tubuh itu ada sinyalnya. Tinggal kita tuh ngeh atau enggak. Itu yang banyak nggak ngeh ya. Iya benar. Itu. Jadi kembali lagi kalau misalkan sederhananya adalah bukan aktivitas fisik, Dok ya, Oke, bukan. tapi latihan fisik Iya, yang jelas. teratur berarti. Betul. Nggak ada olahraga kan cuman di weekend. Oh iya. Nggak ada. Kalau ditanya kerja dok, ya semua orang pasti beralasan. Kan WHO udah bilang 5 kali 30 menit dalam seminggu. Minimal. Ya. Tapi itu olahraga, Untuk Dok ya. menjaga kesehatan loh, bahasa WHO, menjaga loh. Kalau mau mendapatkan manfaat itu 5 kali 60 menit. 5 kali 60 Nah, menit. 300 menit dalam seminggu. Itu untuk mendapatkan hasil positif dari olahraga. Misalnya tujuannya mau turun, Ya. tujuannya mau mengontrol gula darah, metabolisme, kolesterol dan sebagainya. Itu harusnya 5 kali. Diupayakan 5 kali 60 menit, betul. Kali 5. Oke. Kalau menjaga untuk sehat aja, badan baik aja 30 menit. 30 menit cukup. Tapi kalau misalkan ada target nih mau menurunkan berat badan atau pola diet, misalkan diet apa DM tadi Dok ya, Iya, berarti 60 iya, menit. betul. Sebelum ke fakta ilmiah ya, Dok, Oke. kita akan masuk ke segmen mitos dan fakta. Oke. Jadi ini jawab singkat, Ya. penjelasan dikit. Mitos atau fakta? Nasi bikin gemuk, Dok. Mitos. Mitos, Dok. Nasi itu Berarti amal ya, biji-bijian. nasi. Kan jumlah ujung-ujungnya. Oh, ujung-ujungnya jumlah. Karena Indonesia nggak bisa tanpa nasi. Betul. Tidak sarapan bikin kurus. Mitos atau fakta, Dok? Saya lebih suka mitos. Lebih suka mitos. Iya. Jadi enggak apa-apa Nggak sebenarnya sarapan. menjamin. Jarang makan bikin cepat kurus. Mitos atau fakta? Mitos, kalau sekali makannya juga tetap tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. GGL Wajar, dari lemak. kementerian. Minum air lemon bisa membakar lemak. Sebaiknya saya jawab mitos, karena tidak segampang itu. Semua butuh proses. Nanti semua hanya dengan air lemon cukup gitu kan, salah lagi. Saya lebih suka mitos. Tidak ada, gini, kalau saya bicara sayur buah tidak ada yang superfood. Jadi memang perlu faktor-faktor lainnya. Makan malam bikin gemuk. Mitos atau fakta? Saya lebih suka fakta. Fakta. Ya, karena itu sangat membantu sih. Berhenti 2 jam sampai 4 jam makan besar sebelum tidur itu lebih baik. Karbohidrat musuh utama diet. Fakta. Fakta, Dok ya. Buah boleh dimakan sebanyak mungkin. Mitos atau fakta, Dok? Misalnya, oh saya makan buah aja nih gitu. Mitos Nggak apa-apa. lah. Mitos, karena biar bagaimanapun kita harus gizi seimbang. Ya.
minum air dingin bakar lemak. Akhirnya dok, mitos. Mitos. Oh mitos dok ya. Nanti di saluran cerna dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kok. Oh, Iya oke. dong, nggak mungkin dia dingin terus sampai ke bahkan nelan es batu aja kan nggak mungkin dia dingin terus kan nanti dia mencair maksud saya. Mitos saja. Mitos dok ya. Kita ke segmen berikutnya dok. Sebelum mengungkap rahasia metabolisme tubuh nih dok, Ya, kita mulai dasar dulu. Sebenarnya apa sih dok metabolisme itu sendiri? ya. Jadi metabolisme tubuh itu eh kalau kita bicara basal, gampangnya gini, saya lebih suka supaya mudah dipahami. Kalau saya bilang metabolisme basal, itu gampangnya ketika kita tertidur ketika kita berbaring bernafas saja, itu kalori yang kita butuhkan sekian, gitu loh. Misalnya kalau saya melihat metabolisme basalnya misalnya di 1100. Kamu berbaring tidak melakukan apapun itu sudah perlu 1100 kalori. Bisa membakar gitu, Karena dok ya? organ kan perlu energi untuk bekerja, saluran cerna, otak dan sebagainya, jantung, paru, otot itu perlu metabolisme dasar. Nah, namanya metabolisme terkait itu ya. Jadi bagaimana fungsi tubuh kita ya. Nah, kalau terkait gizi itu biasanya kita sangat melihat pada metabolisme dasar. Jadi berapa stat kalori untuk masuk ke hitungan berikutnya kita menentukan dia seharusnya sehari berapa kalori sih gitu. Jadi makanya tadi saya bilang beda-beda. Tapi bisa saja sama. Misalnya mbaknya 1000, kalau saya melihat penampakan misalnya mbaknya 1350 saja sehari. Yang satu juga sama 1350. Tapi nanti yang mempengaruhi adalah latihan fisiknya, Oke. usianya, gendernya, tadi balik lagi. Jadi metabolisme dasar dulu dok. Untuk mengetahui seseorang metabolisme dasar itu dari Pemeriksaan komposisi tubuh. pemeriksaan komposisi Itu tubuh. jelas soalnya. Sebenarnya kalau ya kalau yang mudah ya pemeriksaan komposisi tubuh sih. Karena mudah murah ya alatnya sekarang kan. Yang penting tahu dulu gitu. Karena kalau enggak nanti jatuhnya jadi diet macam-macam diet. Misalnya kalau ekstrim itu kan bahasanya very low calorie diet ya, VLCD itu ya. Nah itu kan berarti di bawah metabolisme dasar dia. Nah itu beberapa kasus bisa saja kita melakukan tapi dengan note-note tertentu ya. Dan biasanya nggak dalam jangka waktu lama. Mm-mm. Tapi perlu pendampingan Oh juga, jelas, dok ya. jelas, Kan jangan sampai tadi sistemnya kayak yo-yo tadi ya. betul, Turunnya betul, cepat atau naiknya betul. cepat juga. Jujur nih dok ya, ini tuh topik paling viral biasanya di internet. Ada yang bilang, kenapa saya gampang menggemuk? Ya, Tapi ada juga teman saya makan banyak, tapi kurus. ya, Ini berhubungan dengan metabolisme dasar itu dok? iya. Termasuk mas, metabolisme dasar itu kan tadi yang dipengaruhi juga ukuran tubuh. Masa ototmu tuh seberapa? Kalau orang yang masa ototnya banyak, kemampuan dia melakukan pembakaran lemak itu lebih mudah. Itu kenapa saya selalu bilang yang muda-muda tolong tabung otot dari sekarang. Saya senang banyak udah mulai remaja, malah lebih enak ngomong sama remaja daripada dewasa muda. Kalau dewasa muda masih banyak ngelesnya, masih banyak alasannya. Kalau remaja nih dia, saya bilang sekarang tuh nggak keren lagi lah nongkrong, nggak keren lagi rokok, itu nggak keren loh. Yang keren lagi anak yang sekarang lagi keren itu remaja nge-gym, ya lari ya kan. Olahraga itu keren sekarang bagi anak-anak remaja dan saya senang sekali karena waktu itu nggak akan terulang. Kemampuan kita menjadikan otot itu sangat bergantung usia. Berarti untuk membentuk otot diperlukan waktu dok ya? Oh jelas, jelas. Dan kecepatan menjadikan seberapa banyak sih dalam 1 bulan kita bisa naikin otot tuh usia sangat mempengaruhi. Itu kenapa nggak bisa balapan yang 40 balapan sama yang 20, wah susah. Karena makin kita naik usia, kemampuan kita menjadikan otot itu kan tergantung ya gimana riwayat belakangnya. Tapi kalau misalnya kita anggap sama-sama nggak punya riwayat olahraga nih, yang satu 40, yang satu 20, yang remaja nih cepet jadi otot, gampang dia. Itu kenapa dulu waktu kita muda mau makan sebanyak apapun kok nggak cepet naiknya. Kan sama posisinya dengan kenaikan massa lemak. Makin kita naik usia, makin cepat apa yang kita udah nasib, apa yang kita makan kebanyakan jadi lemak, nggak jadi otot. Belum lagi kita olahraga nggak rutin, belum lagi otot dasarnya udah dikit. Tambah sulit lagi, makanya faktor-faktor itu yang selalu saya sampaikan. Jadi tolong dipahami bahwa
perlu waktu. Dan di bidang saya ini kan mungkin misalnya nih, walaupun dokter mungkin ya sakit gula kasih obat dia minum, Ya. gampang, segampang itu. Sedangkan kami yang di bidang gizi ini sangat selalu bilang mohon bantuannya, karena itu sangat bergantung orangnya kan, dilakukan nggak olahraganya, pola makannya on track nggak gitu, sudah mulai nggak gitu. Jadi sulit kita kalau hanya sekedar kasih obat turun berat dan sebagainya ya gampang, tapi tadi keberlanjutannya yang penting, karena kan mau sampai kapan. Kalau diabetes ya memang harus minum obat misalnya seumur hidup, tapi kalau diet kan masa iya harus dengan obat terus gitu ya. Jadi individu itu sendiri dok ya, Jelas. bagaimana konsistennya dia Betul. dan nyamannya dia memilih diet. Ya, jenis Sesuai. yang bagaimana. Heeh. Oke. Metabolisme dasar itu bisa dirubah nggak dok? Bisa. Itu yang selalu saya kejar. Karena apa gini? Kalau metabolisme dasar itu tidak kita upayakan naik, ya. Contohnya paling gampang adalah pada saat puasa Ramadan. 2 minggu pertama kita gampang turunnya, ya kan? Mungkin Betul. sampai 2 kilo juga mampu dalam 2 minggu. Karena kan ada perubahan diet. Tapi kalau kita hanya bertahan pada memangkas makanan saja, kalori yang masuk saja yang kita tahan, tanpa meningkatkan faktor-faktor yang meningkatkan pengeluaran energi tadi, metabolisme kita akan turun. Karena tubuh itu kan sangat cerdas, Tuhan kasih itu sangat cerdas. Jadi dia seharusnya kalorinya 1350 nih, kita turunin 1100, dia akan turun. Organ akan menyesuaikan dengan energi yang dia punya. Makanya kenapa minggu ketiga, minggu keempat kita puasa mulai susah. Susah turunnya. Terus Udah ketika stabil. lebaran hanya 1 minggu, boom, cepet sekali naik. Metabolismenya itu jadi sangat cepat terpengaruhi organ. Semua fungsi dalam tubuh kita termasuk hormon terlibat dalam situ. Jadi harus kita upayakan metabolismenya naik. Kalau naik, makannya akan tetap sama, tapi dia akan membantu terus pembakaran. Naiknya metabolisme ini dibantu dengan naiknya massa otot. Oke, jadi metabolisme dibantu dengan naiknya massa otot. Itu kenapa diet tanpa olahraga di bawah tidur saja kan, saya pernah sampaikan juga di podcast ini, di bawah tidur saja berarti mimpi. Karena tadi kalau saya ngejar hanya turun saja tuh gampang, tapi kita dokter gizi tuh ngeliat metabolismenya, kita tuh deg-degan juga kalau terlalu cepat turun kan, karena ada efek samping juga kalau terlalu cepat turun ya. Apa misalnya batu empedu, batu ginjal karena cairan dan sebagainya, terus elektrolit, dia lemes, mudah kram dan sebagainya. Nah itu kan masalah baru yang saya bilang tadi. Jadi kita kan lihat metabolismenya kok turun terus ya nih, udah bulan ketiga nih. Itu bagi kita di gizi itu masalah, karena terus massa ototnya kok masih turun ya, walaupun dikit kok masih turun ya. Perkiraan kita nih harusnya bulan 3 naik nih gitu, karena tadi yang kita kejar dia bisa berkelanjutan. Oke. Jadi bukan soal iri sama metabolisme orang lain dok ya. Karena masing-masing orang Ya, beda-beda. tapi bagaimana kita mengelola tubuh kita, merawat tubuh diri Karena sendiri. yang tidak gampang naik tuh juga bukan berarti tidak ada masalah loh. Karena nanti semakin naik usia kan dia merasa beratnya aman-aman saja nih. Betul. Nggak kolesterol, nggak gula darah. Padahal kan faktor-faktor penyakit kronik itu macam-macam. Kalau dia tetap kurus-kurus saja tapi makannya misalnya tinggi karbohidrat, tinggi lemak, bisa jadi dia kolesterol. Ada beberapa pasien saya berat badan normal tapi kolesterolnya tinggi. Bukan jaminan loh, karena mungkin lingkar perutnya udah mulai naik kan kalau usia udah Mungkin 30 iya, karena itu kan jadi markernya adalah lemak visceral yang di dalam perut itu yang menutupi hati, yang menutupi usus kan itu yang nggak kelihatan kadang pada orang yang berat badannya normal, bahkan kurus. Jadi kurus yang skinny fat yang hanya tinggi lemak tanpa otot itu juga masalah loh, bukan berarti penyakit kronik nggak bisa kena. Jangan salah, kadang malah mereka jadi lebih mudah lengah. Yang gemuk kan lebih sering ketakutan mungkin ya, lebih agak takut, kolesterol naik nih, asam urat naik. Kalau yang normal atau bahkan cenderung kurus malah kadang suka lengah, kadang merasa aman aja lah berat gitu. Padahal seharusnya kan metabolisme tetaplah periksa rutin, laboratorium itu kan harusnya rutin supaya tahu gitu. Jadi untuk meningkatkan metabolisme selain kita menjaga asupan, salah satunya meningkatkan massa otot. Iya, Selain jelas. itu ada lagi dok? Tidur cukup. Tidur cukup. Mm-mm.
hidden kalori. Oke. Kayak gimana gitu? Maksudnya terkait Dengan metabolisme. hidden kalori. Eh hidden kalori itu kalau di saya ya misalnya, sorry, di off dulu. Yang dimaksud apa? Karena banyak loh istilah ini, jadi saya takut salah sasaran. Tentang apa hidden kalorinya nih Kalau terkait ini apa? berhubungan dengan masih metabolisme, saya mengelola tubuh. Kalau Oh, pakai nggak? oke. Penggunaan kalorinya ya. Ya. Oke, paham. Soalnya kalau hidden kalori di makanan kan beda lagi tuh. Oh, iya. Jadi Yang di tubuh. yang di tubuh ya. Yang di tubuh. Nah, kalau hidden kalori itu kan bagaimana kita sama seperti tadi sebenarnya terkait metabolisme. Bagaimana kita efektif untuk menggunakan kalori yang kita punya kan? Ya, kalori yang masuk yang kita punya itu kan. Nah, itu kenapa komposisi tubuh itu jadi sangat penting. Kalau dokter gizi kesulitan kalau hanya bertopang pada angka timbangan. Ya, jadi kalau telekonsul tanpa data komposisi tubuh dan sebagainya itu kita sulit karena kita jadi meraba-raba. Ke arah mana nih kita untuk mengarahkan pola diet, pola untuk turun beratnya misalnya atau pola untuk kesehatannya gitu. Kalau mau lebih high lagi ya, sekarang kan ada pemeriksaan genetik terkait nutrisi. Nah, itu kita malah bisa lebih, nah itu terkait penggunaan kita lebih efektif protein yang tinggi atau karbohidratnya yang kita lebih rendahkan dikit. Nah, itu tergantung genetik juga. Genetik juga mempengaruhi Jelas. diet. Dan itu sekarang udah bisa diperiksa. Berapa cup kopi sih sebenarnya? Batasan Iya. seharinya. Dia itu kan juga dipengaruhi genetik. Ada yang mampu sampai 4 cup, ada yang hanya sampai 2 cup. Laktosa, intoleransi, itu juga dipengaruhi genetik. Di situ kalau pemeriksaan genetik sekarang kan banyak ya. Itu detail loh. Jadi ketika kita ada pegang itu kita lebih tepat sasaran ngarahinnya. Di Banjarmasin ada nggak pemeriksaan? Oh, ada. Oh, udah ada dok. Ada. Canggih berarti ya. Ada. Beberapa pasien saya sudah melakukan pemeriksaan jadi enak. Bahkan suplementasi yang kita berikan itu jadi tepat sasaran. Karena sesuai dengan kalau genetik itu kan pemeriksaan sekali terus seumur hidup ya. Oke. Kecuali kita kena radiasi kali ya. Jadi ya karena memang biaya pemeriksaan genetik itu mahal, masih lumayan. Terkesan kan seperti ya memang pola dietnya keluarnya seperti akan sama, tapi kita akan lebih spesifik misalnya kerentanan dia terhadap cedera pasca olahraga atau sebaiknya kita anjurkan dia konsumsi apa setelah olahraga. Kalau yang cenderung cedera kita akan masuk antioksidan, tapi kalau dia cenderung kram kita akan masuk ke elektrolit dan sebagainya gitu loh. Kan itu tepat sasaran karena genetiknya nih yang ngomong nih, dan itu kita lebih mudah ngarahin. Ini genetiknya loh yang bilang kalau kamu olahraganya nggak intens, dia kan nanti bisa kelihatan tuh ada yang cuman low moderate lebih efektif tapi continue gitu, tapi ada yang high dulu, nah itu juga kelihatan. Ini tubuhmu mau gimana, kita tubuhmu yang ngomong gitu ya. Sesuai dengan itu. Ya kalau sederhananya tadi sebenarnya komposisi tubuh juga bisa kita arahkan karena ini badanmu yang ngomong kan, bukan badan orang yang timbang kan, ototmu yang ngomong nih kamu masih segini gitu ya. Itu juga bisa kita arahkan supaya lebih menyadari bahwa nggak bisa tuh kalau nengok orang yang satu cepet banget turunnya kita kok masih ini ya, nggak bisa gitu. Jadi udah menyadari bahwa oh saya kurangnya memang di sini gitu ya, gitu lebih supaya kesadarannya lebih masuk lah gitu ya. Ini dok, berkaitan dengan metabolisme tubuh lagi dok. Kebiasaan pagi yang diam-diam bikin gemuk dok, yang harus dihindari. Tidak sarapan lengkap, hanya tinggi karbohidrat Itu yang harus dihindari dok. dan atau gula, Oke, dan itu sepertinya banjar sekali ya. betul. Karena saya sih bilang, dok saya ini sudah nggak sarapan loh dok. Oke, tidak sarapan, tapi berarti saya kan selalu kejar pola makan dalam sehari. Oke, berarti mulai makannya jam berapa? Ya jam 10-11 lah dok, di kantor kadang kan ada gorengan, kadang ada jajanan pasar. Ya. Kan itu apa ya? Itu kan kalori sebenarnya. Kalori Kalau masuk di otak gizi kan kalori itu. Kalau saya lebih baik makanlah lengkap, utamakan protein sayur buah daripada skip makan tapi yang masuk tepung, gula atau dewasa muda misalnya kopi aja dok. Oke, kopi apa? Tapi ada susu, ada gulanya. Kalori juga itu. Malah lebih tidak sehat
karena hanya gula dan tepung tadi saya bilang. Sedangkan makan lengkap kan ayam itu protein loh. Ya kan, telur sehat sekali loh. Bahkan sekedar 2 biji telur misalnya, saya bilang upayakan 1 biji apel, sekian itu sarapan. Nggak apa-apa, malah itu lebih sehat. Kalau tips untuk diet sederhana dok, yang sehat, itu berarti hindari tepung. Kayak Oh gitu. jelas. Gula, garam, lemak kan. Gula itu adalah karbohidrat. Karbohidrat kan sama dengan gula nanti. Kalau dia berlebihan disimpannya jadi lemak. Ya. Beda kalau jenisnya protein. Kan kalau makan itu kan karbohidrat, protein, lemak, cairan, sayur buah itu vitamin mineral, ya kan? Jadi karbohidrat itu makanya tadi ditanya mitos atau fakta, tadi karbohidrat cepat bikin gemuk, saya bilang fakta. Karena ketakutan gizi sekarang lebih kepada karbo, bukan kepada lemak ya. Karena kalau ya mungkin lemak tuh masuknya di gorengan, tapi kalau kayak jenis jeroan dan sebagainya sebenarnya udah takut duluan deh kayaknya makan tiap hari, ya kan? Nggak mungkin ada yang makan jeroan tiap hari, itu sudah takut duluan. Tapi lengahnya adalah di minuman kemasan atau minuman yang tinggi kalori, itu yang agak lengah biasanya, cemilan kekinian yang hanya tepung, ya kan? Nah makanya kita bilang kita lebih khawatir tuh di karbo kalau sekarang. Eh, jadi ini ada pertanyaan dok dari sobat sehat. Perut buncit susah hilang, walaupun badan kurus ada aja yang perutnya buncit. Oh iya, karena itu tadi saya bilang. Nah, kalau saya bicara distribusi lemak ya, pada saat kita bayi itu lemak itu terbagi dua, ada brown, lemak coklat, lemak putih, white. Nah, pada saat bayi, brown coklat itu brown fat itu lebih banyak karena dia menjaga suhu tubuhnya bayi. Nah, makin dewasa dia akan semakin berkurang, white yang putih yang mulai naik. Nah, distribusi terutama pada laki-laki itu utamanya adalah di perut. Sedangkan makin umur ya, Ya, umur. sedangkan perempuan tuh perut sampai ke paha, bokong bagian belakang. Iya, kalau perempuan lebih luas distribusinya. Nah, ketika makin dewasa, memang penumpukan itu akhirnya ke visceral fat tadi yang saya bilang, dan memang dia lebih sulit dihilangkan. Harus dibantu dengan, terutama area perut ya, harus dibantu dengan otot memang, dan makan yang benar. Oke. Bukan sampai clean eating tanpa minyak ya, enggak juga, masih boleh tapi jumlahnya itu. Jadi memang tadi faktor U-nya memang udah main gitu. Jadi distributinya ke perut walaupun beratnya masih normal, tapi perutnya yang makin buncit. Berarti tetap dianjurkan untuk latihan, dok, ya, latihan Jelas, fisik. jelas. Ini ada pertanyaan juga dok, kenapa selalu lapar padahal baru aja makan? Itu yang tadi saya bilang Baru aja hormon. makan. Hormon. Jadi gini, eh kita harus mengembalikan sinyal kapan lapar, kapan kenyang. Bahasanya tuh mindful eating. Kalau saya kan juga di RSC ya, kita sering diskusi dengan psikiatri. Teman-teman psikiatri kan pasti arahannya adalah mindful eating. Jadi makan itu dinikmatin. Itu kenapa yang mengunyahnya lebih cepat itu cenderung cepat untuk naik beratnya. Karena kan tidak karena gini, mengunyah itu memberikan sinyal juga. Ya. Kayak feedback ke otak. Nah, kalau kita bicara sentral itu kan perlu yang di ujung-ujung membantu nih. Terus lambung, kalau kita biasa makannya sekepal gini deh. Terus kita biasain terus lama-lama makin banyak, lambung itu kan ketika dia melebar dia kasih sinyal bahwa kenyang. Tapi kalau kita biarin terus, akhirnya dia nggak kasih sinyal kenyang. Jadi makan terus. Iya, makan terus kan. Gini, kita pakai kacamata nih. Biasa udah saya selalu gitu. Pas kita mau wudhu lupa kacamata nih. Kita wudhu, lupa karena sudah merasa ini bagian dari tubuh. Sama seperti reseptor tubuh terhadap sinyal-sinyal. Ketika kita biasain terus, akhirnya si reseptor bilang, oh ya masih lapar. Nggak kasih feedback balik dia. Itu kenapa kita harus benahin dulu prinsip bariatrik, misalnya pemotongan lambung kan sebenarnya mengecilkan lambung. Dengan arti bahwa makan jangan banyak. Terus nanti ketika banyak dia kasih sinyal balik sudah cukup gitu, mengembalikan itu. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan secara alami sebenarnya. Harus dimulai.
memang tadi makanya kenapa nggak kita kasih tahu porsi. Misalnya berapa sendok makan nasi, seberapa potong lauk untuk sesuai masing-masing. Karena dengan begitu cukup. Nanti lambung yang sudah besar gitu dia kan mengecil untuk memberi, nanti suatu saat ketika kita berlebihan kita malah nggak enak sendiri. Enak gitu. Iya kan? Nah, sinyal itu yang harus kita kembalikan. Ketika ada sinyal yang sudah mulai, kok belum 3 jam nih, Iya, lapar lagi gitu ya. Masalahnya makan ini kan kadang mata, bau, dengar aja kita pengen. Faktor-faktor makanya itu makan ini kan faktor Indra nggak kita. cuman lapar. Ya, betul. Makan sekarang ini bukan karena kita lapar, karena kita pengen. Nah, makanya balik ke mindful eating. Ketika kita mau makan, ini memang sudah jam makan siang kah? Atau ini jamnya snack kah? Kalau jamnya snack kan berarti porsinya nggak sebesar makan siang dong. Kalau memang porsi sekarang makan siang, oke, makan siang. Oh oke, berarti saya 3 jam lagi kan naluri istilahnya saluran cerna itu kan wajar lapar ketika sudah lewat dari 3 jam ya. Jadi ketika memang harus masuk lagi makan, makanya kalau belum tahapan yang masih agak sulit gitu ya, sebaiknya nggak usah lah skip nanti ujung-ujungnya bablas di jam makan berikutnya misalnya kan, jadi masalah lain kan. Jadi kita selalu menyesuaikan juga penting dengan kebiasaan pasiennya. Iya, makanya saya bilang diet yang paling baik diet kamu supaya kamu nyaman ya, bertahap gitu. Kalau nggak nanti emosi jiwa dietnya ya. Ini dok, saya tertarik tadi dokter bilang orang yang cepat makan berisiko untuk gemuk berarti dok. Lebih mudah Lebih mudah gemuk. lebih mudah karena tadi belum sempat sinyalnya ngerespon. Dia nambah lagi. Ya udah Makan lagi. dan cenderung tidak tadi mindful eatingnya nggak jalan. Mindful eating, oh ini rasanya begini, oh apa nyaman ya, jenisnya misalnya gitu, kita harusnya dinikmatin deh supaya nanti sinyal-sinyal tubuh pun juga merespon dengan baik. Berarti sobat sehat Banua, sabrataan, mindful eating penting Iya, dok ya. jelas. Menikmati makanan, akhirnya kita sendiri bisa mengerti tubuh kita. Iya, di Islam pun kan seharusnya ada aturan kan berapa kali Berapa kali mengunyah. Nah, tips dok untuk sobat sehat Banua dok, untuk menjaga supaya kita bisa membuat metabolisme kita ini naik. Kepada sobat Banua, tips sederhana. Iya. 3 poin penting. 1, perhatikan pola makan. Pola Ya. makan. Makanya saya nggak bilang diet, karena lebih suka pola makan. Pola makan tuh masuk jenis, jumlah ya, dan sebagainya itu. Jadi perhatikan pola makan. Yang kedua, lakukan latihan fisik rutin dan berkelanjutan. Rutin dan berkelanjutannya selalu tidak saya tinggal, karena tetap ada dosis. Kalau mau tujuan tertentu ya, seperti obat. Yang ketiga adalah tidur cukup, karena ini penting, karena ini yang mengatur hormon ya. Mau kalau saya kerja shift-shiftan ada caranya kok. Jadi dikonsultasikan dengan baik, karena memang kalau kerja shift-shiftan mau tidak mau memang irama tubuh terganggu, tapi kita bikin supaya tidak merusak ya, metabolisme kita lebih berat gitu ya. Tadi yang pertama adalah mengatur porsi Pola makan, jelas. Seperti apa dok? Sederhananya. Jadwal makan diperhatikan, itu Jadwal prinsip udah jadwal makan. Kalau memang gini, jadi gampangnya gini deh, gimana sih biasanya kita? Kalau kita memang tipe kalau kebuka makan terus mau makan terus, mungkin intermittent fasting itu pola yang baik misalnya, kan tergantung tuh. Nah, tapi kalau yang memang nggak bisa nanti mahnya saya kumat, ya udah teratur saja. Makan siang, sarapan, makan siang, makan malam, ada snack diantaranya. Berhenti 4 jam sebelum untuk makan berat. Kalau tidur jam 9 berarti jam 7 atau jam 6 terakhir. Berarti untuk porsi makan waktu diperhatikan sesuai dengan kebutuhan tubuh. berarti, Sebaiknya. Dok, ya? Jadi dengan sendirinya kita akan menahan untuk kalaupun nyomot nggak terlalu banyak. Ya kan? Karena saya udah makan siang nih. Ya kan? Dan seharusnya kan nggak lapar. Bukan karena kita lapar tuh makan tuh kan. Iya. Lebih kepada mau nyoba Nyemil atau malahan. pengen, iya kan? Jadi jadwal, jumlah, jenisnya, cara memasaknya. Jadi memang prinsipnya ingat apa sih yang sudah dimakan sampai sekarang ini. Di belakang ini apa yang sudah kita makan 1 hari ini. Itu. Jangan sampai malah lupa sudah makan. Itu yang ya kan, lupa sudah makan seringnya. Ya kan? Jadi masalah. Rasa pengen akhirnya ya, padahal udah makan dok ya. Oke, kalau olahraga tadi latihan fisik
Itu tadi, kalau menjaga kesehatan minimal 30 menit, tapi kalau ada target minimal 60 60 menit menit. kali 5. Ya, dan dimulai perlahan tergantung baseline kita sudah sampai mana. Ini penting. Karena nanti ketika mengikuti baseline orang lain, dia sudah rutin, dia mampu sudah sampai jalan cepat, baik dari waktu maupun dari intensitas. Itu mulai dulu baseline kamu tuh dari mana mulainya. Kalau belum rutin dan sebagainya, udah mulai aja 30 menit jalan kaki nggak apa-apa. Gak mesti harus langsung lari dan sebagainya, karena jangan menimbulkan masalah baru. Perlahan jantung parunya menyesuaikan, jangan sampai tensi nanti malah naik. Ya kan? Pelan-pelan saja, karena memang tubuh mau, bukan berarti pelan itu nggak bisa membakar kalori loh, belum tentu. Karena tadi baseline-nya masing-masing berbeda mulainya, ya. Jadi jangan dipaksakan. Tapi apakah gini dok, pelan-pelan, tapi durasi waktunya Progres. progres. Nah, progresnya harus ngikut karena kita ada tujuan. Tadi progresnya harus ngikut, nggak bisa begitu terus ya. Masih turun kok dok, masih turun kok dok. Tunggu waktu tuh kapan berhenti turunnya banyak, misalnya 2 kilo kalau bisa sebulan, tapi nanti akhirnya cuma setengah kilo. Itu kan berarti harus progres. Dan kita pun nggak ngos-ngosan lagi lah kalau udah biasa kan. Prinsipnya itu kita bisa berkata-kata tapi tidak ngoceh. Itu paling tepat tuh. Kalau mau sampai detail lagi kan denyut nadi olahraganya sampai kita hitung. Gitu. Dan salah satu cara mengetahui metabolisme kita cepat atau lambat ya menghitung komposisi tubuh itu dok. Iya, lebih objektif ya, kita bisa lihat angkanya soalnya. Kalau ada sih yang cara menghitung ya berdasarkan usia, rumusnya tuh panjang tuh. Tapi tadi jujur nggak nih aktivitas fisiknya skala berapa nih, karena ada angkanya kan. Benar atau Kalau dia olahraganya berat itu kita kali 1,5 dan sebagainya itu. penutup nih dok. Ya. Boleh share kebiasaan penting untuk masyarakat Sobat Banua Sehat supaya bisa hidup sehat dok? Yang harus diterapkan. Iya, 3 tadi jelas. Pola makan, olahraga teratur ya, latihan fisik tadi, kemudian pola tidur. Dan itu dilakukan nyaman dan konsisten seumur hidup, karena itu akan ngikut terus. Itu penting sekali, makanya yang nyaman dulu, cari polanya, cari pola diri sendiri ya. Kalaupun mau searching silahkan, mau diet apapun, tapi cari polanya. Kalau tubuh kasih sinyal ada yang salah, berhenti. Oke. Iya dong, jangan dilanjutin, mungkin perlu berkonsultasi ya. Jadi tepat gitu. Boleh closing statement dok buat Sobat Banua? Ya, pastikan gaya hidup sehat itu bisa dilakukan seumur hidup. Karena itu yang menjaga terkait berat badan, terkait penyakit-penyakit kronik dan genetik yang udah nempel. Jadi itu yang perlu kita tahan untuk tidak menimbulkan penyakit di usia lanjut terutama. Ya kan? Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa metabolisme bukan sekadar cepat atau lambat dok ya, tapi tentang bagaimana tubuh kita bekerja dan bagaimana kita merawatnya. Terima kasih banyak Dokter Dina sudah mau berbagi ilmu yang luar biasa di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, sampai jumpa di Bingkai Warna berikutnya. Sobat Sehat Banua jangan lupa like, subscribe dan follow Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.